Salam Kasadonyo, kembali lagi di channel Budi Hartanto. Oke, teman-teman. Nah, saya akan bercerita kepada teman-teman, bercerita santai, ngobrol santai ya teman-teman. Ini adalah untuk motivasi untuk teman-teman. Oke, berawal saya belajar bela diri ya teman-teman. Dulu saya sangat egois teman-teman. Dulu saya belajar bela diri, satu bela diri ya teman-teman. Waktu itu saya mencoba untuk mempelajari bela diri itu sampai bisa teman-teman. Lalu saya timbul egois saya teman-teman. Karena ada bela diri yang lain, dan ketika saya belajar bela diri yang saya pelajari ini, dan teman saya ini belajar bela diri juga. Jadi saya mencoba untuk mendalami karakter teman saya ini ketika dia belajar bela diri ya teman-teman. Dan saya bilang bahwa bela diri yang saya pelajari ini hebat loh. Tidak ada bela diri yang hebat selain saya pelajari ya teman-teman. Jadi banyak sekali pro dan kontranya teman-teman. Ada bela diri yang lain, teman saya bilang, oh tidak, bela diri kamu itu nggak bagus, tapi bagus yang ini. Itu adalah egois ya teman-teman, karena jiwa muda, karena tidak mau kalah teman-teman. Jadi seiring waktu saya belajar bela diri banyak ya teman-teman. Saya tidak punya prestasi, saya nggak punya teman-teman, tapi saya belajar bela diri teman-teman. Apa saja bela dirinya ya, terutama taekwondo, boxing, silat Minangkabau yang saya dalami sekarang ini, wushu tapi bagian taolu, seninya teman-teman. Terus ikut Muay Thai, dan saya pelajari Muay Thai itu sama teman-teman yang belajar Muay Thai itu. Saya tiru gerakannya teman-teman. Nah, kenapa saya belajar itu? Saya menyadari bahwa semua bela diri itu sama teman-teman, punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing teman-teman. Jadi cobalah untuk memahami sebuah bela diri itu teman-teman. Jangan egois. Banyak nih yang sekarang nih yang saya temui teman-teman, bela diri ini, teman saya belajar bela diri nomor satu. Saya nggak mau menyebut nama bela dirinya teman-teman, nanti banyak tersinggung. Bela diri satu, dia merasa bela diri satu ini hebat loh gitu. Tapi ada lagi bela diri dua yang saling cekcok, beda pendapat ya teman-teman. Jadi saya ini untuk mengutarakan ini kepada teman-teman, jangan egois teman-teman. Coba memahami sebuah bela diri, karena bela diri itu semuanya ada kelebihan, kekurangan masing-masing teman-teman. Nah, kenapa saya belajar bela diri? Semua yang saya pelajarin untuk menambah kekurangan teman-teman, dapat referensi. Jadi ketika mendapat musuh, ketika dapat lawan, pandai bela diri, kita bisa menggabungkan atau kombinasikan bela diri itu teman-teman. Bagi saya sendiri, kombinasi itu penting loh teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Karena kita bisa melawan musuh dengan kombinasi. Ketika teman-teman bisa mempelajari taekwondo, boxing, silat Minangkabau, silat apapun, Muay Thai, karate, bisa dikombinasikan teman-teman. Jadi bagi saya bela diri itu jangan satu aja teman-teman pelajarin. Coba referensi, belajar bela diri, taekwondo, boxing, Muay Thai, apapun itu dipelajari teman-teman, agar teman-teman bisa mengetahui di mana titik kelemahan bela diri ini. Nah, ada titik kelemahan bela diri ini kita isi dengan bela diri yang lain. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Jadi kalau kita bicara dengan peraturan prestasi ya teman-teman, seperti pertandingan teman-teman, ada teknik yang bisa digunakan, ada teknik yang tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi kebanyakan orang yang sudah
belajar bela diri di dalam bidang atlet itu sudah ada tersimpan dalam otaknya bahwa ada peraturan. Contoh seperti kita mau dibanting dengan musuh ya teman-teman, diangkat lalu dibanting. Nah sebenarnya kita bisa, ketika diangkat kita mau dibanting, kita bisa merangkul atau kita mukul ke muka musuh teman-teman. Itu bisa teman-teman. Tapi kan kebanyakan orang yang belajar bela diri dalam bidang atlet, tersimpan dalam pikiran otaknya, dia pasti refleks tidak akan membalas balik ketika dibanting ya teman-teman. Itu refleks sendiri teman-teman. Nah cobalah belajar bela diri ketika di luar teman-teman, untuk bela diri di luar. Ketika teman-teman pelajari bela diri untuk di luar, gimana caranya menghadapi musuh bertarung di luar. Di dalam bidang pertandingan beda lagi, coba dikombinasikan teman-teman. Itu menurut saya teman-teman. Jadi jadikan ini motivasi kepada teman-teman semuanya di rumah, karena selama ini saya pelajari, itu yang saya pelajari, yang saya rasakan teman-teman. Tapi silahkan teman-teman kalau nggak mau dikombinasikan silahkan, tidak masalah. Tapi itu menurut saya teman-teman, berbagi pengalaman untuk teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, menjadi motivasi untuk teman-teman. Jangan egois, jangan merasa hebat. Kita ke dalam latihan bela diri, kita harus latihan, dan latihan teman-teman. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang juara dunia tanpa latihan teman-teman. Jadi ketika ada referensi suatu gerakan yang berbeda, coba dicobakan dulu teman-teman. Bisa nggak gerakan ini? Kalau nggak bisa nggak usah dipakai, buang buruknya, baiknya ambil gitu teman-teman. Jadi jangan langsung direspon, wah ini lo. Nggak teman-teman, jangan seperti itu. Kalau teman-teman memahami sebuah bela diri, pasti tahu gimana menyikapinya teman-teman. Oke teman-teman, nah itulah pengalaman saya belajar bela diri. Jadi janganlah merasa hebat, jangan merasa sombong, karena kamu merasa hebat, masih ada lagi yang hebat lagi teman-teman ya teman-teman. Karena kamu merasa jago, masih ada lagi yang merasa jago teman-teman. Nah itu jangan seperti itu teman-teman. Belajarlah bagaimana kita menyikapi sebuah bela diri itu baik. Sebuah bela diri itu bisa membentuk karakter kita menjadi baik teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga bunyikan notifikasinya teman-teman, agar teman-teman mengetahui video-video terbaru saya teman-teman. Oke teman-teman, good job.